Pemirsa, kelompok separatis di Papua bagaikan duri dalam daging bagi masyarakat Papua. Mereka melancarkan aksinya dengan mengorbankan banyak pihak, termasuk masyarakat sipil. Tentunya aksi kelompok separatis Papua itu telah melukai masyarakat Papua dan melanggar hak asasi manusia atau HAM. Episode sorotan kali ini akan mengangkat tema Langgar HAM KST harus ditumpas demi perdamaian Papua. Bersama saya, Lucy Toang, inilah sorotan Matoa TV. Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang dilakukan oleh kelompok separatis teroris atau KST Papua, atau ada juga yang mengenal sebagai kelompok kriminal bersenjata KKB ini, tentunya membuat ketakutan dan keresahan tersendiri bagi sebagian masyarakat Papua. Jika tidak dihentikan atau ditumpas, maka akan semakin banyak korban jiwa yang akan berjatuhan akibat aksi biadab kelompok tersebut. Mereka melakukan aksinya dengan berkedok dan mengatasnamakan masyarakat Papua, sehingga mereka seolah-olah merasa kebal terhadap pelanggaran HAM. Namun, nyatanya KST Papua lah yang telah melakukan pelanggaran HAM berat karena aksi-aksinya yang keji terhadap masyarakat sipil. Menanggapi aksi-aksi KST Papua, tokoh adat Herman Yoku menegaskan bahwa mereka telah secara nyata melakukan pelanggaran HAM. Ondoafi Papua Herman Yoku juga setuju KST Papua haruslah diberantas dan masyarakat Papua harus mendukung aparat keamanan menumpas KST Papua sampai ke akar-akarnya sehingga terciptalah perdamaian di Papua. Ya, kalau mau dinyatakan pelanggaran HAM, ya benar. Ternyata masyarakat juga tidak sadar bahwa mereka juga bagian daripada pelaku pelanggaran HAM. Ini adalah sebab akibat, tapi yang sekarang masyarakat buat pelanggaran HAM itu dasarnya dari apa? Misalnya sekarang mereka di kelompok gunung contohnya. Mereka lakukan pembantaian, bukan saja telepon, termasuk masyarakat. Ya, kalau bagi saya, iya memang pelanggaran HAM, iya benar. Apakah KST perlu diberantas? Semua bisa diberantas. Sekarang mari kita cek akar masalahnya dulu. Aktornya siapa yang membuat sampai masyarakat ini bisa mengambil angkat senjata bahkan melawan masyarakatnya sendiri? Soal berantas, ya berantas. Oke, saya setuju berantas. Tokoh adat Papua Herman Yoku menilai, di balik aksi-aksi yang dilakukan KST Papua, pastilah memiliki aktor di belakangnya. Oleh sebab itu, Ondoafi Herman Yoku ingin aparat keamanan dapat menangkap dan memberantas juga aktor-aktor yang ada di belakang dari kelompok tersebut. Hal itu dinilai penting oleh Herman Yoku karena jika tidak ditumpas hingga ke akarnya atau secara menyeluruh, niscaya KST Papua akan tetap eksis. Dengan begitu, perlu sekali tindakan tegas dilakukan oleh aparat keamanan, bukan hanya terhadap kelompok bersenjata yang ada di lapangan saja, namun juga aktor di balik kelompok tersebut yang selama ini mendukung aksi-aksinya harus ditindak tegas juga. Solusi saya kasih sekarang aktornya dicari. Kalau aktornya sudah diambil, dengan sendirinya masalah Papua akan reda. Contoh saja air kalau kita sudah keringkan dari sumber, dari hulu sampai hilir kering. Tapi kalau hulunya tidak dikeringkan sebagai sumbernya, saya anggap Papua tidak akan selesai masalahnya. Secara tegas saya katakan, aktor intelektualnya, konglomeratnya, atau para aktor oknum pejabatnya kalau tidak diambil, masalah tidak akan selesai. Karena hari ini KST KKB ada dua, yang asli dan bayangan. Bayangan ini proyek terbesar yang sekarang terjadi di Papua. Pemirsa, banyak korban jiwa masyarakat Papua berjatuhan akibat aksi brutal kelompok separatis teroris Papua. Selain itu juga dari segi material, banyak fasilitas umum yang telah dirusak dan dibakar oleh KST Papua sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Oleh sebab itu, kelompok separatis teroris Papua harus ditumpas agar perdamaian di Papua dapat terwujud dan Papua dapat bangkit. Demikian sorotan Matoa TV kali ini, sampai jumpa.